bagi banyak orang itu sulit. Tidak segampang yang diucapkan. Tidak segampang diucapkan. Kita tahu Allah itu yang kita sembah. Kita tahu kita itu minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Tetapi kenyataannya banyak saudara-saudara kita yang minta pertolongannya itu kepada yang bukan kepada Allah. Kita lihat satu-satu. Ada yang ke dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ada di studio sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak juga sehat? Alhamdulillah. Bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Insya Allah kita setiap pagi akan hadir di MNC TV. Di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Bapak pemirsa di rumah yang ingin memberikan pertanyaan di acara ini boleh di Instagram kita di @officialmnctv atau lewat telepon juga bisa nanti di 021 5943 854 atau melalui WhatsApp kita di 0816 1745 3977. Dan yang sudah daftar curhat mengenai penyakitnya, kondisinya sudah banyak sekali. Jadi mohon maaf kalau yang sudah daftar menunggu panggilan belum dipanggil-panggil. Antri, bukan antri berdasarkan pendaftarnya saja, tapi antri dilihat per kasusnya juga. Tapi Ustaz kalau yang misal tidak bisa datang sini, mau sudah bukan nggak sabar sih, kalau nggak sabar negatif ya. Sudah ingin sekali ketemu dan Ustadz, ada kliniknya nggak sih Ustadz? Iya, alhamdulillah ada, tinggal nyari aja di Google atau di YouTube ada, insya Allah ya. Iya, yang di Tebet itu, yang di Jakarta. Insya Allah di Tebet ya. Yang di Jogja juga ada? Jogja ada juga, tapi lebih bagus di Jakarta karena sehari-hari saya di Jakarta. Oh gitu, ya udah banyak juga nanya ke Instagram saya soalnya. Ya. Oke, Ibu, kok pada bengong? Tadi ada yang kirim oleh-oleh dari Sukabumi ya, dari Majelis Taklim Al Barokah, betul? Terima kasih ya, itu tadi ada, itu Ustaz yang tadi mochi, terus ada kerupuk atau rangginangnya teteh? Ya, karupuk. Terima kasih ya. Oke, supaya tidak ngantuk coba hadap kanan, pegang pundak teman sebelah kanan. Pegang pundak sebelah kanan. Bapak-bapak juga. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Pegang pundak sebelah kanan. Pijit. Pijit, oke. Kita balas budi, balik kiri. Lagi, pijit. Pijit. Subhanallah, terima kasih, tepuk tangan Ibu dan Bapak. Coba sekarang kita akan membaca Al-Quran dulu yuk. Surat Al-Ikhlas. Bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Tapi banyak orang ngomong surat Kulhu katanya. Namanya Al-Ikhlas tapi tidak ada satu kata pun ikhlas di surat tersebut. Katanya memang salah satu setinggi-tingginya ikhlas adalah surat Al-Ikhlas. Kita ngomong ikhlas tapi gini, saya mah nyumbang, saya mah ikhlas. Berarti sudah tidak ikhlas. Hati-hati dengan ucapan dan niat. Untuk itu kita akan mengangkat tema hari ini adalah ikhlas dan berlapang dada. Silakan Ustaz. Iya. Jadi memang diceritakan bahwa Allah itu satu, tunggal. Betul. Jadi pada waktu kita harus berlapang dada mengakui Allah satu itu bagi banyak orang itu sulit. Tidak segampang yang diucapkan. Tidak segampang diucapkan. Kita tahu Allah itu yang kita sembah. Kita tahu kita itu minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Tetapi kenyataannya
banyak saudara-saudara kita yang minta pertolongannya itu kepada yang bukan kepada Allah. Kita lihat satu-satu. Ada yang ke dukun. Nah, nanti jawabnya kan ikhtiar. Terserah lu deh. Gitu kalau Jampi-jampi. Jampi-jampi. Meyakini obat ini yang hebat. Nggak boleh seperti itu. Tapi ini mah bukan dukun Ustadz. Pakai air terus pakai bacaan-bacaannya juga dari Al-Quran. Iya, tapi kan itu kan harusnya tahu bahwa yang kalau kita sakit ini kita harus tahu sakit ini dari mana sih? Di dalam Quran diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang kau terima, ini musibah yang kita terima nih. Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kalau musibah itu dari buah tangan kita berarti musibah hubungannya dengan dosa kita. Nah, harusnya itu yang ketahui. Nah, selama ini ayat-ayat itu tidak pernah dipakai. Jadi kita-kita yang muslim tidak tahu, dibutakan. Padahal harusnya paham. Oh, kalau musibah itu kena saya berarti karena saya dosa. Kalau saya dosa berarti cara untuk melebur dosanya harus mohon ampun. Nah, itu tobat. Nah, di situ harusnya bukan kemudian kita dapat masalah, musibah khususnya malah menghilangkan dosa. Lalu kita nggak dapat mohon ampun, belum mohon ampun kok dosanya sudah hilang, gimana caranya? Dan lucunya kadang-kadang beberapa orang atau banyak orang nih itu kalau sudah sakit dibilang melebur dosa tapi dia berobat. Nah, ini namanya munafik. Kenapa munafik? Dia udah tahu kata dia sakit ini melebur dosa tapi berobat, jadi kan munafik jadinya. Harusnya kalau sakit melebur dosa udah nggak usah berobat. Diem aja di situ. Sakit gagal ginjal, diem aja nggak usah kemana-mana. Kalau gitu. emang dianggap dosanya luntur. Kalau minta disembuhin berarti dosanya nggak mau dilunturin lagi. Mau. Gitu, kesannya seperti itu. Makanya aku dikatakan munafik. Nah, kalau tadi yang pengobatannya pakai air tapi pakai ayat-ayat gitu. Nah ya itu salah satunya. Makanya di dalam Quran juga diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti semua yang kita kerjakan dalam kehidupan itu hanya untuk Allah. Kita mau dakwah di siraman kalbu nih ya. Itu harus dari awal sebelum mulai sudah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah. Jadi pada waktu kita itu mau ngomong, itu kata-katanya harus disusun. Kata-kata itu bisa mengenakkan orang lain yang lurus benar-benar ada di dalam syariat Allah. Kan gitu ya. Jadi disusun. Kalaupun mau bercanda yang ada di garisnya Allah. Jangan bercanda itu mohon maaf nih ngejek orang. Jangan disusun sehingga orang itu paham bahwa ini kita ada di garis Allah. Nah, ini yang namanya belajar untuk memberikan pengetahuan dan ikhlas, semuanya kita kerjakan hanya untuk Allah. Betul, keikhlasan kita bersyahadat, keikhlasan kita kembali ke jalan Allah, keikhlasan hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Keikhlasan yang membuat lapang dada dan membuat kita lebih sehat lagi. Insya Allah seperti itu ya, betul-betul. Oke, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Tadi kita membicarakan mengenai ikhlas dan berlapang dada. Ikhlas itu berarti melakukan sesuatu benar-benar tanpa embel-embel apapun. Hanya untuk Allah dalam hal ini ya Ustaz ya. Itu susah. Iya. Itu susah karena keikhlasan kan begini nih. Mamanya saya bekerja hanya untuk Allah. Mamanya ya. Kemudian kalau dia gajinya dimundurin 3 bulan kira-kira marah nggak ya? Marah, itu berarti nggak ikhlas. Tapi kalau mamanya, loh kan itu kan hak saya. Iya, manusiawi. Normal lah. Makanya yang namanya ikhlas itu tidak akan berhubungan dengan yang namanya kebendaan duniawi. Jadi dia digaji, alhamdulillah, nggak digaji, alhamdulillah. Itu ikhlas. Jadi kalau mamanya dia cari istri, bismillah dia punya istri, kemudian kekurangan istri dia bantu untuk menjadi dekat sama Allah Ta'ala. Istri marah, dia tetap tenang. Istri marah, dia tetap tenang. Dia tetap mengajari sesuatu yang baik ada jalan Allah Ta'ala. Nah, ketenangan dia nggak cuma sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Dia tetap tenang. Nah, ini si suami ini ikhlas. Susah cari suami seperti ini kan gitu. Dan ya. Dan membuahkan yang luar biasa nanti di akhirnya. Nah, nanti di akhiratnya sebenarnya itu. Jadi keikhlasan itu kadang-kadang tidak diberikan hasilnya oleh Allah Ta'ala di dunia. Tetapi nanti di akhirat. Betul. Sama seperti itu. Jadi kita sama. Umpamanya
lihat istri mamanya atau suami yang begini begitu udah bawel, ini nggak ikhlas. Berarti dalam bersuami istri tidak ikhlas. Dan untuk menjaga keikhlasan juga perlu perjuangan. Kadang-kadang godaannya juga banyak. Benar. Masukin uang ke canceling aja. Udah ikhlas banget. Tiba-tiba, cie gue lebih gede nih daripada sebelah kiri. Iya. 2.000, ini 3.000. Iya, itu sudah mulai ada faktor riaknya juga. Iya, kayak seperti itu. Ya, jadi itu jangan sampai. Lah kita belajar lah ya Bu. Namanya ikhlas itu memang sulit. Itu ilmu tauhid yang paling tinggi. Sulit sekali. Ya.